dulu gantian bentar. Oke. Beres ya. Bagaimana yang ini? Tadi kegedean, sekarang ini saya ambil. Nah, saya kasih kepada Anda. Ini sudah selesai. Lebaran semakin dekat dan tradisi berkumpul bersama keluarga pun terasa semakin hangat. Di meja tamu, berbagai hidangan manis mulai terserak menghiasi, siap memanjakan lidah sekaligus menyatukan hati. Salah satunya adalah nastar, kue lezat yang nyaris tak pernah absen di setiap perayaan. Dan selama sebulan terakhir, suasana sibuk menyelimuti kampung nastar di kota Tangerang, Banten. Salah satu produsen kue kering di tempat ini tengah menghadapi lonjakan pesanan yang luar biasa. Lebaran sebentar lagi. Wah, ini saya akan bikin salah satu sajian yang kayaknya selalu ada ya pas lagi Lebaran. Yes, nastar. Saya akan belajar bikin nastar, tapi bentar, ini masih terang. Saya harus geser dulu. Dan perjalanan panjang untuk bikin nastar yang enak, lezat, dan juga gurih dimulai malam-malam. Ini ketika di take, sekarang jam 7:30 malam. Biasanya sudah mulai mau beristirahat, tapi di sini baru bikin selai. Kita bikin. Now, ikut, ayo, let's go. Masih, nyuci dulu masih. Kita mulai. Berbagai jenis nanas sebenarnya bisa saja diolah menjadi selai. Namun di tempat ini, nanas Palembang tetap jadi pilihan utama selama bertahun-tahun. Nanas Palembang. Nanas Palembang. Kenapa pakai nanas dari yang Palembang, Mas? Karena nanas Palembang itu terendam manis. Jadi kalau dibikin selai itu manis. Sebenarnya yang bisa dibikin selai itu yang agak putih. Tekstur daging buah nanas Palembang yang sedikit kasar, rasa manisnya yang kuat, dan kandungan air yang sedikit membuat nanas jenis ini ideal untuk isian nastar. Dan saat dimasak, selai nanas dari nanas Palembang mudah menjadi kental dan legit, serta tidak terlalu encer, sehingga lebih mudah dibentuk menjadi nastar. Kalau untuk parut, kita harus di bagian dalamnya yang keparut. Soalnya kalau kita terbalik seperti ini, yang di tengah ini tidak terparut. Jadi akan jadi ampas ketika dibuat selai. Malah jadi sia-sia ya? Iya, betul. Kebuang. Suara mesin penggilingan nanas yang berputar kencang mengingatkan saya untuk selalu waspada. Jangan sampai tangan ikut masuk ke dalamnya. Setelah itu, nanas yang masih basah usai digiling segera dimasak dalam kuali-kuali besar. Ya, ada 4 kuali menyala bersamaan malam ini, mengepulkan uap panas dan aroma manis. Kami berpacu dengan waktu mengejar pesanan yang terus berdatangan. Karena nanas yang digunakan masih mengandung rasa masam, tambahan gula pasir diperlukan. Bukan hanya untuk menambah manis, tapi juga menyempurnakan rasa selai nanas agar seimbang dan pas sebagai isian nastar. Lumayan megah. Mas, ini dari tadi gula ditambahin lagi, ada lagi. Itu kenapa enggak sekaligus aja sih, Mas? Brok gitu loh. Karena kalau sekaligus itu selainya bisa basah dan susah matangnya. Bisa matang. Iya. Oke, ngaruh nggak ke rasa atau apa gitu? Iya ngaruh, karena kalau sekali kita bisa nyobain dulu manis atau enggak. Oke. Oh iya, karena nanasnya juga Udah manis. nanasnya tadi nanas Palembang ya? Iya. Aduk terus-menerus, terutama di bagian dasar kuali yang bersentuhan langsung dengan api, untuk mencegah nanas gosong menjadi pahit. Setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, dan kini hampir 3 jam. Wah, saya kelelahan. Dan inilah hasilnya. Setelah 3 jam dimasak, selai nanas siap digunakan. Teksturnya kental, warna keemasan, dan aroma yang begitu harum. Produksi nastar di Tangerang ini tak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga pekerja dari luar Jabodetabek. Ada sekitar 5 orang yang didatangkan khusus untuk membantu produksi selai dan adonan.
Karena permintaan nastar di tempat ini memang meningkat tajam menjelang Lebaran. Kalau selainya ini ya gimana ya, pinggang tuh terasa gitu ya, gimana ya, namanya kerja gitu ya, ada yang ya capek lah gitu ya. Tapi kan ini fisik semua ya? Iya, fisik semua. Kerjanya full? Iya, betul. Saya asalnya tuh dari Majalengka, Jawa Barat. Kesini memang khusus selama mau Lebaran atau memang tinggal di sini sekarang? Kalau mau Lebaran sini. Diperbantukan di sini? Setelah selai nanas matang, saatnya beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan adonan nastar. Tempat produksi kue kering yang sudah eksis sejak era 80-an ini tetap setia dengan resep turun-temurunnya. Langkah pertama, margarin dan mentega dicampur sesuai dengan takarannya. Selanjutnya, tambahkan kuning telur. Ini dua-duanya dipakai? Putih kuningnya? Enggak, hanya kuningnya aja. Kuningnya aja? Iya, Putihnya kenapa nggak dipakai, Bu? biar bisa keras, gak enak. Langkah selanjutnya, tambahkan susu bubuk dan gula halus yang telah diayak. Aduk hingga semuanya rata. Kalau mau membuat varian nastar keju, tambahkan juga keju parut pada adonan. Terakhir, masukkan tepung terigu protein sedang. Tepung rataan dengan tepung, adonan diaduk manual, bukan dengan mesin. Bu, kenapa nggak pakai mixer aja sih, Bu, ngadukinnya? Lebih bisa apa ya, bercampur, bisa rata kalau pakai kalau nastar adonannya yang sampai puluhan gula kayaknya belum ada sih. Nggak kodak ya kalau pakai mesin? Ya, selain produksi selai, suasana malam hari Sering diwarnai dengan pembuatan adonan nastar. Hal ini dilakukan agar pagi harinya belasan hingga puluhan ibu-ibu dapat langsung memulai aktivitas membentuk bulatan adonan dan mengisi nastar dengan selai nanas. Saat fajar menyingsing, pukul 6 pagi, kampung Nastar kembali berdenyut dengan kesibukan. Dengan jemari cekatan, mereka menyatukan adonan nastar yang telah dibentuk dengan selai nanas. Sebenarnya, proses pembentukan nastar ini tergolong mudah. Adonan nastar cukup dipipihkan dan diisi dengan selai nanas. Namun, tantangan terbesarnya bagi saya adalah menjaga konsistensi ukuran bulatan nastar agar seragam. Ini udah nih, gini nih. Bu, coba dicek. Bener kah segini? Ini kegedean. Apa? Kegedean. Kegedean. Dibandingin sama ini. Oh. Kan Bagaimana yang ini? oh, kecilan. Tadi kegedean, sekarang Kecilan nih. Untuk varian nastar keju, keju parut disiapkan sebagai taburan di atas nantinya. Pendek-pendek aja, kalau panjang susah ntar naruhnya. pendek-pendek aja ya. Oke. Ini pakai keju yang jenis melting atau yang biasa, Bu? Yang biasa. Yang melting itu kan yang meleleh-meleleh gitu. Yang biasa. Yang biasa ya. Sebagai sentuhan akhir yang memikat, baik nastar keju maupun nastar original, semuanya diberikan polesan kuning telur di bagian atasnya. Polesan ini akan memberikan kilau keemasan yang indah pada nastar ketika selesai dipanggang. Sebagai sentuhan akhir pada nastar keju, taburkan sedikit keju parut di atasnya. Taburan ini akan memberikan tekstur dan warna yang menarik, sekaligus menjadi pembeda visual dari nastar original. Dan ini dia tahap terakhir yang menentukan, yaitu memanggang nastar. Panggang selama 12 menit di suhu sekitar 150 derajat Celcius hingga nastar berwarna kuning keemasan, matang merata, dan siap dinikmati. Udah matang nih? Cek lagi dulu. Dicek ya, pakai spatula. Iya. Gimana cara ngeceknya, Mas? Ini, Iya. terus diapain? Dikit aja. Balik. Kayak begini. Iya, diintip. Nah. Ini artinya udah itu. udah matang ya? Nggak gosong ya segini ya? Iya, enggak. Warnanya kecoklatan, terus si kuning telur yang di atasnya juga udah golden, si kejunya juga hipotek tuh, udah agak sedikit keras, berarti sudah matang. Nggak lama sih tadi, kurang lebih 12 menit saya ngitung waktunya. Oke, ini sudah matang.
Saya ambil, nah saya kasih lihat kepada Anda. Sudah matang. Di bulan Ramadan, produksi kue kering di tempat ini mencapai 1.800 hingga 2.000 toples per hari dengan nastar sebagai produk utama. Ya, semangat lebaran begitu terasa di kampung nastar ini. Aroma harum nastar yang baru dipanggang, suara tawa para pekerja, dan kesibukan yang tak henti menjadi bukti betapa tradisi ini begitu hidup dan bermakna. Rian Fernando, Daud Thompson, Dwi Prasetyo, Tangerang, Banten.